Para sahabat sehat, khususnya para bunda yang saat ini sedang hamil, pada tayangan saya yang lalu yang berjudul Seks pada Masa Kehamilan, ada pertanyaan yang mengusik saya untuk bisa kita lanjutkan bincang-bincang kita, yaitu mengenai apa betul dokter, saya disarankan oleh dokter saya karena hamil saya sudah 9 bulan, tinggal menghitung hari saja, justru saya disuruh berhubungan seks. Saya takut dokter, sudah mau lahir kok malah disuruh berhubungan. Apa nggak bahaya? Apa tidak menyebabkan ketuban pecah? Dan masih banyak pertanyaan yang lainnya. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini, kita mau melanjutkan bincang-bincang kita yang saya beri judul mengenai manfaat sperma sebagai obat induksi alami. Nah, berbicara mengenai induksi, dalam konten beberapa bulan yang lalu saya pernah menyampaikan mengenai induksi persalinan. Waktu itu lebih fokus saya jelaskan mengenai induksi yang memakai obat ya. Jadi memakai obat dimasukkan di dalam cairan infus untuk melakukan induksi bagi pasien-pasien yang mengalami hamil lewat waktu atau post-date ya. Nah, pada kesempatan ini kita juga ngomong masalah induksi, tapi ini induksi alami. Nah, para sahabat sehat, seperti sudah saya jelaskan yang lalu, berhubungan suami istri, seks pada masa kehamilan, pada saat trimester 1 itu hati-hati. Saya katakan boleh berhubungan, tapi spermanya tidak boleh masuk. Karena bisa menyebabkan kontraksi dan takutnya perdarahan dan bahkan yang ditakutkan bisa menyebabkan keguguran. Nah, trimester 2 saya jelaskan aman ya, karena plasenta ari-ari sudah terbentuk sempurna. Jadi walaupun terpapar sperma, kontraksi pun begitu tidak akan berpengaruh negatif terhadap kehamilannya. Nah, memasuki trimester 3 pada saat hamil 7 bulan, itu saya katakan hati-hati lagi. Karena takutnya kalau kontraksi bisa memicu terjadinya ketuban pecah dini, begitu ya. Jadi itu pada waktu sudah saya jelaskan sampai dengan trimester ketiga. Nah ini kita melanjutkan lagi. Kalau hamilnya sudah 9 bulan, ya jadi orang hamil normal itu kan 270 hari ya, bahkan sampai 280 hari. Artinya orang Jawa mengatakan itu 9 bulan 10 hari. Nah itu kalau 40 minggu ya. Sebetulnya hamil itu kalau dia melahirkannya pada saat 37, 38 minggu itu sudah cukup. 39 minggu bagus ya. Nggak perlu sampai 40 minggu pas ya. Nah biasanya hari-hari terakhir menjelang 40 minggu itu para bunda sudah mulai galau, mulai gelisah. Dokter, ketubannya apa masih bagus? Dokter, ketubannya apa masih cukup jernih? Dokter, apa enggak kurang ketubannya? Dan sebagainya. Nah biasanya terus dokter akan menyarankan, sudah Bu, karena ini sudah 39 minggu, pakai hubungan aja, spermanya masuk. Loh dokter, udah hamil segini gedenya gimana caranya? Kan sudah saya jelaskan, tergantung posisi, asal perutnya tidak tergencet, mau dari belakang, dari samping silakan. Dan karena ini hamilnya sudah 39 minggu, sperma justru saya suruh masuk. Karena di dalam sperma itu saya jelaskan mengandung obat yang namanya prostaglandin. Nah, ya PG singkatannya atau PEG prostaglandin gitu aja ya. Itu bisa menyebabkan mulut rahim itu menjadi lunak, kemudian kontraksi ya. Jadi merangsang untuk timbulnya kontraksi memang ya, karena tujuannya induksi kan supaya kontraksi, supaya mulut rahim yang sudah lunak itu bisa membuka. Nah ini kan kita ceritanya yang kehamilan normal loh ya. Karena nanti ada juga term and conditionnya ya. Jadi ada persyaratannya. Oke, sekarang kita lanjut nih. Orang kalau berhubungan seks, pada saat mengalami orgasme, mencapai klimaks, itu bagi wanita pun akan kontraksi kan? Karena keluar hormon yang namanya oksitosin. Ini pun merangsang kontraksi alami. Jadi dengan berhubungan seks pada saat hamil tua, maksud saya hamil 9 bulan, itu ada 2 manfaat.
Selain sperma itu mengandung prostaglandin bisa merangsang mulut rahim menjadi lunak dan kontraksi alami. Pada saat orgasme, itu pun karena ada hormon oksitosin, itu bisa menyebabkan kontraksi juga. Sehingga diharapkan tidak terjadi apa itu post-date, tidak terjadi hamil lewat waktu ya. Nah, para sahabat sehat, kalau sudah ngomong masalah hubungan seks pada trimester akhir, tadi sudah saya katakan di depan, jadi tujuannya supaya ibu ini tidak cemas karena merasa nanti waduh kalau lewat waktu harus diinduksi. Kata orang di drip itu sakit, lebih sakit dari alami. Belum lagi kalau di dripnya gagal, malah dioperasi. Nah ya, jadi sekali lagi untuk menghindari hal-hal ini, lakukanlah induksi alami tadi. Tapi sekali lagi para bunda yang sedang hamil, hati-hati pada dua hal ini ya. Dua hal ini nggak boleh nih, hati-hati. Yang pertama, kalau ketubannya sudah pecah. Kalau sudah pecah ya berangkat ke rumah sakit. Jangan terus wah katanya dokter puas supaya cepet kontraksi cepet buka mulut rahimnya dipakai hubungan. Kalau ketuban pecah itu termasuk dalam kriteria gawat darurat kebidanan. Berangkat ke UGD walaupun jam 1 malam. Nah dokter kan nggak praktek jam 1 malam. Nggak apa-apa masuk UGD. Nanti diperiksa oleh dokter UGD dan dokter UGD akan mengkonsulkan kepada saya. Misalkan seperti itu ya. Jadi sekali lagi kalau ketuban sudah pecah nggak boleh dipakai berhubungan suami istri. Yang kedua, kalau sudah dokter menyatakan ini hati-hati ya Bu, plasentanya ari-ari ibu ini di bawah, menutupi jalan lahir. Jadi sudah direncanakan mau dilakukan sesar elektif begitu ya, terencana. Jadi sebelum terjadinya perdarahan heboh dilakukan sesar. Ya jangan istilahnya malah wah supaya mulut rahimnya buka, barangkali nanti dipakai hubungan sperma masuk itu ari-ari plasenta bisa geser. Jangan ya para bunda ya. Dengan diberi sperma kontraksi tadi malah perdarahan hebat. Karena kan ari-arinya di bawah. Sudah saya katakan tadi ada term and condition. Jadi boleh melakukan hubungan suami istri pada kehamilan trimester akhir, pada kehamilan yang normal. Pada dua hal tadi yang ketubannya sudah pecah dan ari-arinya di bawah tidak boleh. Ya, jadi sekali lagi hati-hati. Kalau mendengarkan tayangan saya ini, tolong sampai tuntas ya, sampai akhir. Jangan cuma dilihat depannya. Lah judulnya kan manfaat sperma untuk induksi alami persalinan. Berarti boleh nih. Tolong didengarkan sampai akhir. Karena di sini ada term and condition-nya tadi. Ya, jadi sekali lagi tujuannya baik supaya kontraksi alami, supaya bisa lahir alami, tidak usah diinduksi dengan oksitosin yang obat masuk infus seperti tayangan yang lalu. Dan juga bagi yang sudah hamil lewat waktu, kalau memang dengan induksi gagal kan takutnya akhirnya dilakukan operasi sesar. Nah, jadi sekali lagi dokter sebelum menasihatkan itu pasti akan melihat semuanya. Kalau semuanya aman, pasti akan ditempuh upaya untuk melahirkan secara normal. Jadi saya yakin semua dokter spesialis kebidanan kandungan kalau boleh memilih lebih senang persalinan normal daripada operasi sesar walaupun kita bisa melakukan operasi sesar ya. Para bunda, ada yang menanyakan kepada saya, dokter, selain hubungan suami istri dengan sperma masuk untuk induksi alami, ada nggak sih cara-cara induksi alami lainnya? Nah, saya beri satu tips lagi. Rangsangan puting susu. Itu bisa menyebabkan kontraksi. Jadi kalau tidak mau sampai berhubungan karena mungkin nggak tega, karena perutnya udah terlalu besar dan sebagainya, bisa dilakukan cara kedua ini yaitu rangsangan puting susu untuk menyebabkan kontraksi, juga bisa menyebabkan timbulnya hormon oksitosin. Nah ini merupakan induksi alami juga. Oke, ada lagi yang bertanya, dokter kalau dipakai jalan pagi boleh nggak? Boleh, jalan pagi, mungkin senam jimbol ya, biasanya ibu-ibu hamil yang sudah tua udah senang pakai bola itu untuk belajar untuk supaya jalan lahirnya lebih lentur dan sebagainya boleh ya. Jadi sekali lagi, tapi mohon maaf, secara teori kalau saya katakan boleh, tapi tidak terbukti secara ilmiah. Apakah ada hubungannya dipakai jalan jauh
bisa menyebabkan induksi. Kalau capek iya ya pasti ya. Tapi sekali lagi jalan boleh, tapi kalau terlalu jauh, terlalu capek ya hati-hati, jangan malah-malah nanti ketubannya pecah. Kemudian ada lagi yang bertanya, makan pedes dokter, makan pedes gimana? Makan pedes sakit perut iya ya, tapi kalau berlebihan bukan malah kontraksi, malah diare nanti ya. Jadi hati-hati ya untuk makan pedes. Kemudian dokter makan durian. Dulu anak pertama saya habis makan durian, habis 2 butir, saya langsung kontraksi. Mungkin saya katakan ya memang waktunya kontraksi dan waktunya melahirkan bukan karena makan duriannya. Dan kalau makan durian berlebihan juga hati-hati ya, bisa menyebabkan batuk atau apa. Kalau yang punya riwayat apa, hipertensi atau kolesterol juga hati-hati. Jadi sekali lagi belum terbukti nih ya. Jadi sekali lagi jalan, makan pedas, makan durian, makan nanas belum terbukti ini menyebabkan apa, bisa memicu induksi alami. Kemudian apa, yang paling juga hati-hati ini, oh ya ini satu lagi nih penting ini. Ada yang menanyakan mengenai minum minyak kelapa, katanya biar lancar. Tidak terbukti sih secara ilmiah kalau minum minyak kelapa apalagi apa, katakannya minyak jarak itu ya. Jadi untuk bisa memperlancar, tidak ada kaitannya. Kemudian, apa boleh dokter, minum air kelapa? Boleh minum air kelapa ya, air degan, ini lagi panas nih, minum es degan alami tanpa gula juga enak, seger. Tapi sekali lagi tidak terbukti secara ilmiah untuk menyebabkan induksi alami. Nah, satu yang saya pesan, hati-hati para bunda ya. Akhir-akhir ini saya ketemu kasus yang mohon maaf ini, saya nggak tahu ini mitos juga. Hamil tua supaya cepat, supaya kontraksi suruh minum apa itu yang namanya rumput Fatimah. Nah ya, apa itu rumput Fatimah dokter? Semacam kayak akar-akaran, itu istilahnya rumput Fatimah, toko jamu tahu, tapi kalau diminum, aduh mohon maaf, kontraksinya jadi tidak karu-karuan, memang menyebabkan kontraksi, tapi kontraksi yang tidak teratur, malah terlalu apa namanya, hipertoni itu apa, terlalu kuat, tapi nggak buka-buka. Jadi ibunya kesakitan hebat, tapi jalan lahirnya tetap nggak buka. Dan kalaupun berhasil buka dan lahir, terjadi perdarahan, HPP, perdarahan pasca persalinan. Hati-hati, tolong jangan minum rumput Fatimah. Itu sudah terbukti pasien saya beberapa waktu yang lalu, akhirnya heboh kontraksi dan malah, ya mohon maaf sekali lagi, tidak tercapai yang kita kepingin tadi kan persalinan yang aman dan nyaman ya. Tapi karena ini terjadi kontraksi yang tidak teratur, akibatnya terjadi yang namanya partus precipitatus, cepat lahirnya tapi perdarahan heboh. Sudahlah, alami-alami saja seperti saya jelaskan tadi, dipakai hubungan suami istri, spermanya boleh masuk, rangsangan puting susu silahkan jalan boleh, berenang boleh ya, yang bisa berenang boleh. Tapi sekali lagi kalau airnya terlalu dingin jangan nanti kram ya, hamil besar kram kan bahaya jangan. Tapi kalau airnya mungkin hangat begitu ya, tapi sekali lagi suami ya, suami siaga siap antar dan jaga dampingi. Jangan biarkan istri Anda udah hamil besar berenang sendiri, jangan ya, dampingi. Jadi sekali lagi para bunda yang saat ini sedang hamil, jangan galau. Bersyukur sebagai wanita bisa hamil, bersyukur sebagai wanita dipercaya Tuhan untuk melahirkan generasi penerus, generasi emas yang handal, dan persiapkan diri Anda secara fisik, secara mental, spiritual, semuanya positive thinking untuk bisa menyongsong kelahiran yang aman dan nyaman. Jadi para bunda yang saat ini sedang hamil tua, sekali lagi jangan takut berhubungan ya. Jadi boleh, asal semuanya oke. Tujuannya satu, supaya tidak terjadi post-date. Ibu bisa melahirkan dengan alami. Tujuannya apa? Persalinan yang aman dan nyaman. Ibu selamat, bayi pun selamat. Itulah tujuan akhir daripada kehamilan kan, seperti itu ya. Bisa melahirkan anak yang sehat, generasi emas yang handal, merupakan cita-cita kita bersama. Oke, tidak berpanjang lebar, sudah saya jelaskan mengenai manfaat sperma ini, sudah saya jelaskan mengenai term and conditionnya. Silakan kalau merasa ini ada manfaatnya, silakan para bunda yang saat ini sedang hamil ataupun para suami yang saat ini juga sedang mendengarkan channel saya ini, silakan untuk like, komen, dan juga share. Share kepada siapa? Kepada siapapun yang memerlukannya. Salam sehat dari saya, dari Kota Malang, Jawa Timur, dari Puas Channel.